Assalamualaikum, selamat pagi. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah jika sehat semua. Sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing. Hari ini pertemuan kedua kita sudah memasuki materi. Gimana kalian? Pada semangat nggak nih untuk belajar? Harus semangat, oke? Karena dari belajar ini bisa membentuk kita untuk di masa depan nanti. Oh iya teman-teman, sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, sebelum kita masuki materi hari ini, Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Oke, Ibu akan sebut namanya. Andi Adipura Putra Christ ada? Hadir, Bu. Novia Khairunisa? Hadir, Bu. Sani Wulandari? Hadir, Bu. Baik, jika semuanya sudah hadir, Ibu senang bisa berjumpa dengan kalian lagi. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu mohon dan keaktifan kalian dalam proses pembelajaran ini. Oke, ada yang tahu tidak kita hari ini itu mau belajar tentang apa? Iya betul, kita hari ini belajar tentang pasar modal. Apakah ada yang tahu pasar modal? Pasar modal itu kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan efek, Bu. Betul. Pasar modal itu sama dengan disebutannya dengan bursa efek atau pasar modal. Oh iya teman-teman, untuk materinya Ibu sudah kirim PPT-nya lewat grup ya, karena Ibu tidak membawa laptop, jadinya Ibu memakai printan saja. Teman-teman, disimak yuk, buka PPT-nya, terus Ibu akan menjelaskan sedikit, mohon didengarkan ya. Pengertian bursa efek. Apa sih itu bursa efek? Pasti kan kalian bertanya-tanya bursa efek itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Bursa efek merupakan suatu kelompok pasar di mana kredit jangka panjang, misalnya surat banking jangka panjang, diperjualbelikan. Bursa efek di Indonesia ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang berdiri sejak Juni 1984. Kemudian ada pasar uang. Apa sih itu pasar uang, Bu? Oke, Ibu jelasin. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana kredit jangka pendek diperjualbelikan, dana dan surat berharga yang diperdagangkan antara lain. Misalnya sertifikat Bank Indonesia, SBI, surat utang negara, SUN, pinjaman sewaktu-waktunya kayak call money, kertas kantor perbendaharaan negara, dan pronus terakhir. Jadi teman-teman, pasar uang itu suatu kelompok pasar di mana kredit jangka pendek itu diperjualbelikan. Kemudian lalu ada yang seperti ya teman-teman. Kemudian ada pelaku bursa efek. Yang pertama itu ada perusahaan efek dan
kedua itu ada emiten, ketiga itu ada perusahaan publik, yang keempat itu ada reksadana. Ya, oke. Baik, yang pertama itu perusahaan efek. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk menjalankan satuan atau beberapa usahanya atau kegiatannya. Kegiatan ini tuh meliputi perdagangan efek, perantara manajer, investasi, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada emiten. Mereka yang menawarkan efek atau melakukan emosi untuk dijual atau diperdagangkan di pasar efek. Kemudian ada perusahaan publik. Perusahaan yang mempunyai modal sekurang-kurangnya dari 2 miliar dan sahamnya dimiliki lebih dari 100 orang pemegang saham. Kemudian ada reksadana, emiten yang kegiatannya utamanya melakukan investasi atau investasi kembali. Kemudian ada jenis-jenis produk dalam bursa efek. Yang pertama itu ada saham biasa, yang kedua itu ada saham preferen, yang ketiga itu ada obligasi surat berharga. Oke, yang pertama itu saham biasa. Saham adalah tanda bukti penyertaan dan kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Yang kedua, saham preferen, saham yang mempunyai hak utama dalam bagian keuntungan atau hak-hak lain seperti hak mendapatkan bagian dalam pembubaran pesaron terbatas. Yang ketiga, obligasi surat berharga. Obligasi surat berharga yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kemudian ada next ya, ada lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama itu ada lembaga atau institusi penunjang ini berfungsi untuk membantu kelancaran proses di pasar modal melalui partisipasinya bersifat di belakang layar. Lembaga penunjang pasar modal ini terdiri dari yang pertama itu rating agency, pemeringkat efek, berfungsi memberikan opini atau wawasan yang independen, objektif, dan jujur tentang resiko suatu efek utang. Yang B, kedua, penasehat investasi, berfungsi untuk memberikan nasihat investasi kepada pemodal. Yang ketiga, wali amanat, sebagai manajer investasi sesuai kontrak perwalian menata yang telah disepakati bersama. Kemudian yang keempat, bank kustodian, berfungsi melakukan penyimpanan dan pengamanan fisik dokumen efek. Yang kelima, ada biro administrasi efek, berfungsi melakukan kegiatan administrasi efek bagi emiten, misalnya registrasi, pembayaran dividen, pemecahan surat kolektif saham. Selanjutnya, adapun manfaat bursa efek. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua, sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat, membuka iklim keterbukaan bagi dunia usaha. Yang kelima, memberikan wahana investasi bagi investor. Yang keenam, alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan investasi dan likuiditas.
materi kita sudah selesai. Kalau kecepatan ngejelasinnya tolong bilang. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, bagaimana pasar modal dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara? Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian dapat meningkat. Karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas atau tinggi untuk meningkatkan suatu pendapatan dalam perusahaan. Maka dari itu pasar modal sangat mempengaruhi suatu perekonomian negara, karena pasar modal merupakan jalan alternatif bagi semua perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitasnya agar menjadi skala yang lebih besar, meningkatkan pendapatannya dengan yang lebih besar. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita ice breaking dulu, boleh? Boleh. Oke, kita mulai. Kalau ibu bilang tepuk 1, begini. Kalau ibu bilang tepuk 2, begini. Kalau ibu bilang tepuk 3, begini. Kalau ibu bilang tepuk 4, begini. Kalau ibu bilang tepuk 5, begini. Oke, sudah mengerti? Baik, ayo kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, terima kasih semua. Jadi, kita berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Jadi, kesimpulan materi kita yang hari ini yang bisa kita ambil yaitu pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan efek, ya, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi begitulah kira-kira teman-teman kesimpulan materi kita hari ini. Apabila ibu masih banyak kurangnya dalam mengajar, ibu mohon maaf. Kedepannya ibu akan lebih baik lagi. Maaf juga jika ibu ada salah kata yang mungkin tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu di minggu selanjutnya dengan keadaan yang sehat dan walafiat. Ibu sedikit memberikan motivasi untuk kalian. Jika kalian merasa kalian lelah, capek, tidak apa-apa jika kalian ingin menangis. Menangislah sepuas hati kalian jika itu membuat kalian tenang. Jangan kalian memaksakan diri kalian itu terlalu lelah. Terkadang kita sebagai manusia itu punya rasa lelah dan punya rasa sabar juga. Tetapi rasa sabar yang kita tanamkan dalam diri kita itu bisa membuat kita jadi sesabar ini, bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi, bisa membuat kita tuh jadi lebih banyak bersabar gitu. Jadi ibu harap kalian selelah-lelahnya kalian, ibu harap kalian tidak pernah meninggalkan belajar,
belajar penting dalam suatu kehidupan, karena adanya belajar hidup kita akan bisa menambah banyak pengetahuan. Ya, sekiranya itu saja dari Ibu. Jika Ibu ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Ibu tutup hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.